Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalim. Pagi itu, udara di kaki Gunung Sindoro masih lembab oleh embun. Kabut turun pelan, seperti tirai putih yang menutupi pandangan. Di antara semak dan batu-batu basah, seorang santri muda melangkah tenang. Namanya Wali Paidi, santri sederhana, yang hidupnya dihabiskan untuk berzikir, menolong sesama, dan ngopi. Di tangannya, sebuah termos kecil berisi air panas, dan kopi hitam kesukaannya. Di kantong bajunya, terselip sebungkus rokok. Tak banyak yang tahu tujuan Paidi kali ini. Ia hanya berkata pelan, kepada warga yang melihatnya berangkat. Aku mau nyepi di gunung, ingin dengar suara Allah dari angin. Langkahnya ringan, tapi mantap. Setiap beberapa meter ia berhenti, memandang langit yang mulai biru, lalu menunduk sambil berzikir lirih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu terdengar halus, tapi di setiap lantunannya ada kekuatan, yang membuat udara di sekitarnya terasa damai. Jalur pendakian menuju Sindoro sunyi pagi itu. Hanya suara daun bergesekan, dan burung kecil yang menirukan irama zikirnya. Menjelang siang, Paidi sampai di sebuah tempat datar, yang biasa disebut pos bayangan oleh para pendaki. Ia duduk di atas batu besar, membuka tas kainnya, menyalakan api kecil dengan korek. Tak lama, aroma kopi hitam menyeruak, bercampur dengan wangi tembakau. Saat itu angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun pinus yang tadi bergoyang, kini diam. Api kecilnya padam sendiri. Paidi menatap sekeliling. Hening yang ganjil merayap. Ia berdiri, menatap jalur setapak, yang mulai diselimuti kabut tebal. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan di belakangnya, suara sepatu mendaki, menginjak tanah basah. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu terus mendekat. Lalu samar-samar, dari balik kabut, muncul sosok seorang pendaki muda, membawa ransel robek, wajahnya pucat, dan nafasnya tersengal. Mas, tolong, aku tersesat, aku udah muter 2 hari tapi gak nemu jalan turun, suaranya lirih, seperti orang hampir kehabisan tenaga. Paidi memandangnya lama, ada sesuatu yang aneh, kulit pendaki itu dingin, matanya kosong, dan kaki sepatunya tak meninggalkan jejak di tanah. Paidi tahu, ini bukan manusia biasa. Mas, ucap Paidi lembut, sejak kapan kau tersesat? Pemuda itu menatap kosong ke langit. Sejak badai, tahun 2010, waktu itu kami berlima, tapi cuma aku yang nyasar. Aku gak pernah ketemu jalan pulang. Wajah Paidi berubah iba, ia menunduk, wajahnya sedih. Berarti sudah lama sekali kau di sini. Dunia sudah berubah, Mas. Kau bukan lagi bagian dari bumi, kau sudah lama dipanggil Allah. Pendaki itu menggigil, matanya berlinang. Benarkah, Mas? Jadi aku, sudah mati. Paidi menatap lembut, lalu berkata, kematian itu bukan akhir, Mas. Hanya jalan pulang. Kau tersesat bukan karena gunung, tapi karena hatimu belum diterangi doa. Mari, aku bantu kau pulang. Ia duduk bersila, mengeluarkan tasbih dari saku bajunya, lalu mulai berzikir pelan. Allah, Allah, Allah. Suara zikirnya melingkar di udara. Kabut mulai menipis. Wajah pendaki itu berubah damai, matanya perlahan menutup, bibirnya tersenyum. Tubuhnya memudar seperti asap tersapu angin. Sebelum lenyap, ia berbisik, terima kasih, Mas. Tolong sampaikan ke ibu, aku sudah pulang. Seketika, aroma wangi tanah basah, bercampur harum bunga liar mengisi udara. Paidi menatap ke langit. Alhamdulillah, satu ruh tenang di pangkuannya. Ia kembali duduk, menyalakan rokok, menghisap pelan. Gunung ini bukan cuma batu dan pohon. Di dalamnya, banyak ruh yang belum tenang. Tugas manusia bukan menaklukkan, tapi menenangkan. Saat matahari mulai condong ke barat, ia kembali berjalan.
Langkahnya pelan, tapi setiap tapak, meninggalkan aura damai. Di kejauhan, kabut bergulung seperti awan yang memberi salam. Wali Paidi melangkah naik lagi, membawa doa-doa di dadanya, siap menembus lapisan rahasia, di punggung Gunung Sindoro. Senja merambat pelan, di lereng Gunung Sindoro. Langit memerah di balik kabut, dan hawa dingin mulai menusuk tulang. Di sebuah dataran sempit, di antara dua tebing, Wali Paidi memutuskan berhenti untuk bermalam. Ia mencari batu besar sebagai sandaran, lalu menyalakan api kecil dari ranting pohon kering. Api berkerlap-kerlip lembut, seperti menari di antara kabut. Dari dalam tasnya, Paidi mengeluarkan termos kecil, dan sebungkus kopi hitam. Kopi ini bukan sekadar minuman, tapi teman tafakur, gumamnya pelan. Ia menyeruput kopi perlahan, sambil membaca zikir di antara hembusan napas. La ilaha illallah. Kabut makin tebal, menelan sinar api. Angin tiba-tiba berhenti. Semua menjadi sunyi, seolah gunung menahan napas. Dari balik kegelapan, terdengar suara berat, seperti langkah sesuatu yang besar, menginjak tanah lembab. Krek, krek, langkah itu makin dekat. Paidi menatap ke arah suara, tapi yang tampak hanya kabut bergulung. Ia tetap tenang, menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asapnya ke udara dingin. Kalau kau makhluk Allah juga, duduklah. Aku tak mengganggu. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi besar, hitam legam, matanya merah menyala seperti bara, kepalanya hampir menyentuh cabang pohon. Suaranya berat menggema. Siapa kau berani menyalakan api di tanahku? Tak tahu tempat ini terlarang bagi manusia. Paidi tersenyum tipis, tetap duduk tanpa gentar. Kalau aku tamu, berarti tuan rumahnya harus ramah. Duduk, Kang. Jangan marah, lebih baik kita ngopi. Makhluk itu menggeram keras, angin tiba-tiba berputar kencang. Api hampir padam, tapi Paidi tetap menatapnya tenang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Suara zikir itu membuat angin berhenti. Makhluk besar itu menahan diri, menunduk sedikit, tapi matanya masih menyala. Kenapa kau tak takut padaku, manusia? Paidi tersenyum, dan menatap api yang kembali menyala. Bagaimana aku bisa takut pada makhluk, yang juga ciptaan Allah? Aku datang bukan untuk menantang, tapi membawa salam. Banyak ruh tersesat di gunung ini. Aku ingin bantu mereka pulang. Makhluk itu diam lama. Dari tubuhnya, keluar asap tipis seperti uap panas. Ruh-ruh itu pengikutku. Jangan ganggu ketenangan mereka. Paidi menatap lembut. Kau salah paham, Kang. Ruh manusia bukan untuk ditahan. Mereka bukan pengikutmu. Mereka hanya menunggu doa. Kalau kau betul makhluk yang jaga gunung ini, mestinya kau ikut mendoakan, bukan menakuti. Makhluk itu meraung keras. Tanah bergetar, pohon-pohon bergoyang. Tapi Paidi menutup mata, menggenggam tasbih di tangannya. Ya salam, ya Quddus, ya Rohman. Suara itu bergetar di udara, seperti gema azan yang mengguncang ruang sunyi. Tubuh makhluk hitam itu mulai retak, seperti disinari dari dalam. Dari pori-porinya keluar cahaya putih yang menyilaukan. Ia menjerit keras, lalu tubuhnya pecah menjadi asap bercahaya, lenyap ditiup angin. Saat semuanya tenang kembali, Paidi meneguk kopi yang mulai dingin. Ia tersenyum sendiri. Kabut perlahan menipis. Dari kejauhan, samar terdengar suara zikir panjang, seperti gema dari lembah, mungkin suara para ruh yang mendengar zikirnya. Paidi bersandar di batu, menatap langit gelap, yang mulai dipenuhi bintang. Ia berbicara pelan, seakan kepada dirinya sendiri. Kadang, jin pun butuh diajak ngopi, supaya paham, kalau manusia yang berzikir, tak datang untuk berperang, tapi untuk mengingatkan. Malam itu dingin sekali. Paidi membungkus tubuhnya dengan sarung. Api padam seluruhnya, tapi di dadanya ada hangat yang aneh, hangat dari zikir yang tak putus, dari rasa tenang setelah menghadapi makhluk, yang dulu ditakuti para pendaki. Sebelum memejamkan mata, ia berbisik lirih. Ya Allah,
Kalau di gunung ini masih ada ruh yang gelisah, jadikanlah zikirku pelita bagi mereka. Lalu ia tidur bersandar di batu, ditemani semilir angin yang lembut. Di kejauhan, kabut menari perlahan, seperti ada yang tersenyum di antara awan. Malam pertama Wali Paidi di Sindoro, berakhir dengan kedamaian. Pagi menyapa perlahan, di lereng Sindoro. Embun menggantung di pucuk rumput, dan cahaya mentari, menembus kabut dengan lembut. Wali Paidi terbangun, menyandarkan tubuh di batu besar. Sarungnya lembab oleh udara gunung, tapi wajahnya tetap teduh. Ia menyalakan api kecil, lalu menyiapkan kopi hitam di cangkir. Saat menyeruput tegukan pertama, angin gunung berhembus, membawa aroma tanah basah, dan sedikit wangi bunga liar. Masya Allah, gumamnya pelan, dinginnya udara, tapi hangatnya Allah tak pernah surut. Paidi melanjutkan perjalanan. Jalur mulai menanjak, melewati pepohonan, dan semak tinggi. Beberapa kali ia mendengar suara ranting patah, tapi tak ada siapapun di belakangnya. Hanya kabut yang terus mengikuti, seperti bayangan hidup. Menjelang tengah hari, Paidi tiba di sebuah batu besar, yang berdiri di tengah padang rumput tinggi. Anehnya, dari arah itu terdengar suara samar, seolah datang dari lembah yang dalam. Ia berhenti, menajamkan telinga. Suara itu tidak sempurna, hanya potongan-potongan seperti gema, yang tertahan kabut. Paidi menoleh ke sekeliling, tapi tak ada manusia. Lalu, dari balik kabut, muncul dua sosok pemuda. Keduanya berpakaian pendaki, satu mengenakan jaket gunung lusuh, satu lagi memakai syal di lehernya. Wajah mereka pucat, mata sayu, langkahnya seperti melayang di atas tanah. "Assalamualaikum, Mas." "Waalaikumsalam," jawab Paidi, menatap lembut. "Kalian dari mana?" Pemuda pertama menunduk. "Kami dari rombongan pendaki, kami tersesat. Teman-teman sudah turun. Kami tak pernah berhasil menemukan jalur kembali." Paidi menatap mereka dalam diam. Di balik wajah mereka, ia melihat sesuatu yang lain, seolah ada cahaya tipis di dada mereka, tapi redup seperti lilin hampir padam. "Berapa lama kalian di sini?" Pemuda kedua menjawab lirih, "Entahlah, Mas. Kami tak tahu waktu lagi. Kadang siang, kadang malam, tapi matahari tak pernah terasa hangat." Paidi menarik napas panjang. Ia tahu sekarang, bahwa mereka bukan manusia hidup. Dua ruh pendaki yang tersesat, di antara alam dunia dan barsak. Ia duduk di atas batu, lalu berkata lembut, "Kalian bukan lagi bagian dari bumi. Kalian sudah dipanggil pulang oleh Allah. Tapi jangan takut, aku bantu kalian menemukan jalan itu." Mereka menunduk, air mata jatuh dari mata yang tak lagi berair. "Kami ingin pulang, Mas. Tapi kaki ini selalu tersangkut. Seolah ada tali yang menahan." Paidi mengangguk pelan, lalu ia mulai membaca surah Yasin, dengan suara tenang. Angin berhenti seolah ikut mendengarkan. Daun-daun pinus bergoyang pelan, mengikuti irama bacaannya. Ketika ayat, "Salamun kaulam min Rabbir Rohim" terucap dari bibirnya, cahaya lembut muncul dari dada kedua pemuda itu. Wajah mereka berubah cerah, tubuh mereka perlahan transparan, dan senyum kecil mengembang di wajah mereka. "Terima kasih, Mas. Sekarang jalannya terlihat. Ada cahaya di sana." Paidi tersenyum, air matanya menggenang. "Pergilah, sampaikan salamku pada malaikat yang menjemputmu. Semoga Allah memudahkan peristirahatanmu." Kedua ruh itu menatapnya terakhir kali, lalu berubah menjadi dua cahaya putih, yang naik menembus langit, hilang di antara awan tebal. Setelah itu, kabut yang menutupi lembah terbelah perlahan, seperti tirai yang disibak tangan gaib. Paidi menunduk, membaca doa untuk arwah mereka. Suara doa itu mengalir lembut, bercampur dengan hembusan angin gunung yang sejuk. Tapi di antara keheningan itu, ada sesuatu yang lain, suara berat seperti gumaman dari bawah tanah. "Kau telah mengganggu ketenangan kami, wahai santri." Paidi menoleh. Di bawah batu besar tempat ia duduk,
terlihat bayangan hitam merayap pelan seperti asap. Ia hanya tersenyum. Aku bukan pengganggu. Aku cuma pengingat. Bayangan itu lenyap seketika, dan udara menjadi hangat kembali. Burung-burung mulai bersiul di kejauhan, menandakan bahwa alam pun merasa damai. Paidi menyalakan rokok, menghembuskan asap ke udara, lalu menatap puncak Sindoro yang masih jauh di atas sana. Langit mulai mendung, ketika Wali Paidi mencapai jalur Batu Lawang, bagian gunung yang terkenal angker di kalangan pendaki. Konon di jalur ini, sering terdengar suara tangisan perempuan, dan langkah kaki tanpa wujud di malam hari. Namun bagi Paidi, gunung bukan tempat ketakutan, melainkan ladang zikir. Angin dingin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah, bercampur getah pinus. Di kejauhan, batu-batu besar berdiri seperti gerbang kuno. Dua batu tinggi menjulang, membentuk celah sempit, itulah Batu Lawang, gerbang kabut, menurut cerita para pendaki lama. Paidi berhenti sejenak di hadapannya, menatap dengan mata teduh. Subhanallah, gunung ini seolah punya pintu, tapi bukan untuk masuk ke dunia lain, melainkan untuk keluar dari gelapnya hati. Ia melangkah perlahan, melewati celah batu itu. Tiba-tiba hawa berubah drastis, udara menjadi dingin menggigit, dan sunyi yang aneh merayap. Tak ada suara burung, tak ada angin. Hanya gema langkahnya sendiri, yang terdengar memantul. Di tengah jalan, Paidi duduk di atas akar pohon, lalu menyalakan rokok. Asap rokok menari di udara, membentuk lingkaran kecil. Tapi tak lama, lingkaran itu berubah bentuk, seperti dihembus angin dari arah tak terlihat. Telinganya menangkap suara lirih, tangisan perempuan. Jangan ganggu, ini tempatku. Paidi menunduk, menghela napas. Subhanallah, suara dari dunia halus lagi. Tangisan itu makin jelas, berubah menjadi isak panjang penuh duka. Dari sela kabut, muncul sosok perempuan berambut panjang, bajunya putih lusuh, wajahnya tertutup bayangan. Ia duduk di atas batu, memeluk lutut, menangis seperti kehilangan sesuatu. Paidi tidak beranjak, ia hanya menyapa lembut. Assalamualaikum, Mbak. Sosok itu berhenti menangis, lalu menoleh perlahan. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong tapi berlinang. Kenapa mereka tinggalkan aku di sini? Paidi menatapnya dengan iba. Siapa yang meninggalkanmu, Mbak? Rombongan pendaki, dulu aku ikut, tapi jatuh di jurang. Tak ada yang kembali mencari, aku marah, aku menahan siapapun yang lewat, biar mereka tahu rasanya ditinggal. Paidi memejamkan mata sejenak. Ia sadar, ini bukan sekadar jin penunggu. Ini ruh manusia yang belum tenang, masih terikat oleh kemarahan dan duka. Kemarahanmu bukan jalan pulang, Mbak, ucapnya pelan. Yang menenangkan bukan dendam, tapi doa. Sosok itu berteriak, suaranya menggetarkan udara, rambutnya menjuntai panjang hingga tanah. Jangan sebut doa, aku tak butuh belas kasihan. Paidi menatap tanpa gentar. Ia menunduk, lalu bersuara pelan namun tegas. Bukan belas kasihan, tapi kasih Allah. Kau butuh cahaya itu. Ia menundukkan kepala, dan mulai melantunkan surah Al-Ikhlas. Suaranya bergema, di antara dua tebing Batu Lawang. Setiap lantunan, membuat cahaya lembut keluar dari dadanya, menyebar ke kabut di sekitar. Sosok perempuan itu menjerit, tapi suaranya makin lama makin lemah. Dari matanya mengalir air bening, wajahnya yang menakutkan berubah lembut. Ia menatap Paidi sambil tersenyum samar. Terima kasih, akhirnya aku bisa pulang. Tubuhnya memudar, berubah menjadi asap putih yang naik ke langit. Bersamaan dengan itu, kabut di Batu Lawang terbuka seperti tirai. Matahari menembus celah awan, menimpa wajah Paidi yang masih duduk bersila. Ia menghela napas panjang. Alhamdulillah, satu lagi jiwa menemukan tenang. Namun sebelum beranjak, dari arah tebing terdengar suara berat lain, seperti bisikan 1000 lidah. Jangan teruskan ke atas, manusia, di puncak menunggu yang lebih tua dariku. Paidi tersenyum kecil.
Yang tua juga ciptaan Allah. Tak ada yang patut ditakuti selain Dia. Ia berdiri, lalu melangkah perlahan melewati celah batu, meninggalkan batu lawang yang kini sunyi, tapi udara di sekitarnya terasa ringan, seolah gunung ikut menghembuskan napas lega. Langkahnya mantap, namun ia tahu, semakin tinggi ia naik, semakin tipis batas antara dunia manusia dan dunia ruh yang akan ia hadapi. Pagi itu, kabut menutupi seluruh lereng Gunung Sindoro, seperti tirai halus yang menelan dunia. Wali Paidi terbangun dari tidurnya, di bawah pohon pinus, tubuhnya dingin menggigil. Namun seperti biasa, ia tak panik. Ia hanya mengambil tasbih dari saku kemejanya, lalu berzikir pelan, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Suara zikir itu memecah kesunyian hutan. Daun-daun berembun bergetar, seolah ikut bertasbih bersamanya. Asap rokok yang dihisapnya mengepul pelan, berpadu dengan kabut, menciptakan suasana mistis, yang seolah memisahkan dunia nyata dan gaib. Masih jauh puncaknya, Mas? Tanya suara lirih di belakangnya. Paidi menoleh cepat, namun yang tampak hanyalah kabut dan pepohonan. Suara itu terdengar seperti seorang perempuan. Lembut, namun getir. Ia menghela napas panjang. Kalau kau butuh doa, keluarlah. Aku tak datang untuk ganggu siapa-siapa. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok perempuan muda dengan wajah pucat, mengenakan jaket gunung, lengkap dengan ransel yang tampak basah. Bibirnya membiru. Aku, tersesat di sini, sudah lama, suaranya gemetar, tolong, sampaikan salam pada ibuku di Wonosobo. Wali Paidi memandangnya dengan iba. Ia tahu, gadis itu bukan lagi manusia hidup. Dari tubuhnya, memancar cahaya samar kehijauan, khas arwah yang belum tenang. Kau salah tempat, Mbak. Dunia orang hidup dan mati, tak bisa bercampur terus-menerus. Tapi tenanglah, aku akan bantu mendoakanmu, ujar Paidi lembut. Ia duduk bersila di atas tanah lembab, lalu berzikir panjang. Surah Yasin dan Al-Fatihah, bergema lembut dari bibirnya. Suara itu, membuat kabut di sekeliling berputar pelan, seperti angin yang menari, mengikuti bacaannya. Gadis itu menunduk, dan perlahan tubuhnya larut dalam kabut, meninggalkan aroma wangi bunga melati. Namun belum selesai ia berzikir, dari arah atas terdengar gemuruh, seperti langkah kaki raksasa. Suara ranting patah, batu terguling, dan teriakan samar orang-orang. Paidi berdiri, wajahnya tetap tenang. Innalillahi, ini bukan makhluk manusia. Dari sela kabut, muncul sosok besar setinggi pohon, matanya merah menyala. Makhluk itu menyerupai manusia raksasa, namun kulitnya kelabu, dan uratnya tampak menonjol, seperti akar pohon. Ia mengaum keras, hingga burung-burung beterbangan. Kau berani ganggu wilayahku, santri kecil. Geramnya dengan suara bergemuruh. Paidi tersenyum tenang, lalu menyalakan sebatang rokok lagi. Aku cuma numpang lewat, tidak ganggu siapapun. Tapi kalau kau ganggu arwah yang minta doa, berarti kau yang melanggar batas. Makhluk itu meraung, dan mengangkat tangannya, hendak menghantam. Namun sebelum serangan itu turun, Paidi mengangkat tangannya, berzikir keras. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Seketika, suara petir menggelegar di langit, dan makhluk itu terhuyung mundur. Dari tubuh Paidi, memancar cahaya putih lembut, seperti pelita. Raksasa itu menjerit, lalu menghilang dalam pusaran kabut, menyisakan bau tanah basah, dan udara dingin yang tajam. Setelah suasana kembali hening, Wali Paidi duduk kembali, menatap lembah di bawah sana, yang diselimuti awan. Gunung ini menyimpan banyak rahasia, banyak arwah yang menunggu doa, gumamnya pelan. Dan rupanya, banyak pula penjaganya, yang belum mengenal kasih Allah. Ia meneguk kopi dari termos kecilnya, menghembuskan asap rokok yang tipis, lalu berkata lirih, besok aku naik ke puncak. Mungkin di sana ada yang paling tua, yang perlu diajak bicara.
Kabut menebal lagi, namun kali ini tak menakutkan, justru terasa seperti tangan lembut, yang membimbing langkahnya, menuju rahasia puncak Gunung Sindoro, yang belum terbuka. Langit di atas puncak Gunung Sindoro, mulai berwarna jingga pucat. Kabut menipis, memperlihatkan lembah yang memanjang, seperti lautan kapas. Wali Paidi berdiri di tepi puncak, memandang jauh ke bawah, tempat ia harus menuruni jalur sempit, yang tertutup kabut. Setelah berhari-hari menapaki lereng, menolong arwah para pendaki yang tersesat, kini saatnya ia turun kembali. Ia meneguk sisa kopi dari termosnya, menyalakan sebatang rokok, lalu menarik napas dalam. Udara tipis di puncak, terasa menusuk dada, namun bagi Paidi, setiap kepulan asap adalah bagian dari zikir, sebab dalam setiap helaan napas, ia menyebut nama Allah. Subhanallah, gunung ini indah, tapi menyimpan banyak rahasia, gumamnya pelan. Ia mulai melangkah menuruni jalur bebatuan tajam, dengan langkah hati-hati. Baru beberapa puluh meter berjalan, tanah di bawah kakinya bergetar. Kabut yang semula lembut, mendadak menggulung seperti ombak. Angin bertiup keras, membawa suara berat seperti auman, yang datang dari perut bumi. Dari balik pusaran kabut itu, muncul sosok hitam besar, wajahnya menyeramkan, matanya menyala seperti bara api, dan dari mulutnya keluar asap hitam pekat. Kau, suaranya berat, menggetarkan tanah di sekitar. Kau telah membebaskan mereka tanpa izin. Mereka adalah tawananku. Paidi berhenti melangkah. Ia menatap makhluk itu dengan tenang, tanpa gentar sedikit pun. Rokok di tangannya masih menyala, asapnya menari di udara di antara mereka. Aku hanya membebaskan yang bukan hakmu, jawabnya pelan tapi tegas. Makhluk itu meraung keras, suaranya seperti petir yang memecah langit. Semua yang mati di sini, adalah milikku. Paidi menghela napas panjang. Ia tahu, di hadapannya, berdiri makhluk pengekang jiwa orang yang tersesat. Jiwa-jiwa itu bukan milikmu, mereka milik Allah, kata Paidi tegas. Makhluk itu mengamuk. Ia menghantam tanah, dengan tangannya yang besar, hingga batu-batu beterbangan. Awan hitam menggulung di langit, kilat berkelebat di antara kabut. Paidi memejamkan mata, menundukkan kepala, dan mulai berzikir dengan suara lantang. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Setiap kalimat yang keluar dari lisannya, mengguncang udara. Tanah bergetar hebat, seolah ikut mengucap takbir bersamanya. Asap hitam dari tubuh makhluk itu berputar-putar, lalu mulai menyusut. Ia menjerit keras, suaranya memecah keheningan gunung. Paidi terus berzikir, kini lebih kuat. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Cahaya putih keluar dari tubuhnya, membentuk lingkaran di tanah. Suara tasbihnya menjadi gema, yang menggetarkan seluruh lereng Sindoro. Batu-batu di sekitar makhluk itu mulai pecah, tubuh hitamnya retak, seperti tanah kering yang dilanda petir. Makhluk itu memekik, suaranya bergema di langit, tidak. Aku tak bisa hilang. Engkau hanya bayangan kesombonganmu sendiri, jawab Paidi sambil menatapnya dalam-dalam. Kembali pada asalmu, debu. Dengan satu kalimat takbir yang menggema, Allahu Akbar. Terjadilah ledakan cahaya putih menyilaukan. Angin besar berhembus, dari segala arah. Sosok hitam itu menjerit terakhir kali, lalu tubuhnya hancur, larut menjadi debu yang terbawa angin. Kabut di sekelilingnya lenyap, berganti udara jernih, dan sinar rembulan yang menembus awan. Paidi berdiri tegak di tengah keheningan itu, sarungnya berkibar tertiup angin. Ia menatap langit biru di atas kepala, bibirnya tersenyum tenang. Tak ada yang lebih kuat dari zikir, katanya lirih, bahkan awan pun tunduk, jika nama Allah disebut dengan hati yang ikhlas. Ia melangkah perlahan turun, melewati jalur berbatu, sementara di belakangnya, kabut mulai menutup kembali, seolah menunduk hormat, pada seorang tamu suci, yang baru saja mengembalikan keseimbangan, antara dunia manusia dan alam gaib. Dan dari kejauhan, di antara awan putih yang menari, terdengar gema lembut, seperti suara para pendaki yang dulu ia doakan,
membaca Al-Fatihah bersamanya, mengiringi langkah Wali Paidi, turun dari Gunung Sindoro dengan penuh cahaya. Pagi itu, embun masih menggantung di daun-daun teh, yang tumbuh di lereng bawah Gunung Sindoro. Matahari baru saja muncul di balik puncak, memancarkan cahaya lembut ke arah desa Kledung. Suara ayam berkokok, anak-anak berlarian membawa ember, dan aroma kayu bakar dari dapur warga, bercampur dengan bau tanah yang basah. Di jalan tanah yang menurun dari arah hutan, muncul sosok yang sudah lama dirindukan penduduk. Sarungnya lusuh, sandal jepitnya penuh lumpur, namun wajahnya teduh, dan matanya bersinar tenang, dialah Wali Paidi. Ia berjalan perlahan, melewati ladang dan rumah-rumah kayu. Di pundaknya, tergantung tas kecil yang mulai usang, dari dalamnya tercium aroma kopi yang khas, aroma yang selalu menandai kehadirannya. Seorang petani tua, yang tengah menyabit rumput, berhenti dan memanggil. "Lo, Mas Paidi, dari mana sampean? Sudah beberapa hari kok gak kelihatan." Paidi tersenyum ramah. "Dari Sindoro, Pak. Banyak teman baru di sana, tapi mereka semua sudah pulang ke tempat yang lebih tenang." Petani itu mengernyit, tak sepenuhnya paham, namun ia hanya mengangguk, dan tertawa kecil. "Ah, Mas Paidi, sampean ini mesti ada saja temannya." Paidi tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkahnya, menuju warung kopi Makjum, di tepi jalan desa, tempat biasa ia duduk setiap sore, sebelum melakukan perjalanan. Warung itu sederhana, berdinding anyaman bambu, namun aromanya selalu menggoda. "Wah, Mas Paidi sudah pulang," seru Makjum sambil tersenyum lebar. "Ngopi toh, Mas? Ini kopi baru, buatan sendiri." "Alhamdulillah," jawab Paidi lembut sambil duduk di kursi kayu. "Tak kira aku kangen kopi, ternyata kopi yang lebih kangen aku." Mereka tertawa bersama. Paidi menyalakan rokoknya, menghirup dalam-dalam, lalu menatap ke arah Gunung Sindoro, yang menjulang di kejauhan. Gunung itu tampak diselimuti kabut tebal, seolah menyembunyikan rahasia, yang hanya ia ketahui. Dalam diam, ia menyeruput kopi panas itu perlahan, merasakan kehangatan meresap ke dadanya. Suara angin dari arah gunung berhembus lembut, membawa aroma pinus, dan tanah basah. Ia menutup mata sejenak, mendengarkan dengan penuh khusyuk, dan entah kenapa, ia masih bisa mendengar samar, suara zikir dari jauh, seolah datang dari puncak Sindoro. Makjum memperhatikan wajahnya. "Mas Paidi, sampean kayak nemu pencerahan saja. Gunung ngasih apa toh?" Paidi membuka matanya perlahan, menatap ke arah langit. "Gunung hanya tinggi di mata manusia, Mak. Tapi rendah di hadapan Allah. Yang tinggi itu bukan tempatnya, tapi zikir yang naik dari hati yang ikhlas." Makjum terdiam, lalu tersenyum haru. "Saya tidak ngerti semua maksudnya sampean, Mas. Tapi tiap sampean ngomong, hati saya jadi adem." Paidi tersenyum, lalu menatap lagi ke arah puncak gunung. Di balik kabut itu, ia tahu, masih ada ruh-ruh, yang telah tenang karena doa. Ia merasa lega, bukan karena telah menyelesaikan perjalanan, tapi karena ia tahu, doa-doanya sampai. Di bawah pohon beringin dekat warung, beberapa anak kecil berlari sambil tertawa. Salah satu dari mereka menatap Paidi, dan bertanya polos, "Kang, kapan ngajak aku ke gunung?" Paidi tertawa lembut, mengacak rambut anak itu. "Nanti, kalau kamu bisa zikir tanpa takut sendirian, baru boleh ke sana." Anak-anak itu tertawa bingung, sementara Paidi menghisap rokoknya. Sore itu, Wali Paidi duduk lama di warung, menatap Sindoro yang perlahan diselimuti kabut tebal. Di matanya, gunung itu bukan lagi tempat yang menakutkan atau misterius, melainkan sebuah pesan dari Tuhan, tentang kehidupan, kematian, dan ketenangan. Wali Paidi meneguk sisa kopi terakhirnya, menepuk lututnya, lalu berdiri. "Sudah waktunya pulang," katanya lirih. Ia berjalan perlahan meninggalkan warung, menyusuri jalan desa, yang mulai remang. Dan di belakangnya,
Gunung Sindoro berdiri megah, bukan lagi sekadar tumpukan batu, tapi saksi bisu seorang santri muda, yang membawa zikir hingga ke puncak awan, lalu menurunkannya kembali ke hati manusia.